Anda kembali di Anyus Pagi, pemirsa. 3 hari terendam banjir rob setinggi hingga 2 meter. Warga di permukiman padat kawasan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara harus dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Warga di pengungsian juga mulai terserang berbagai penyakit. Banjirop kembali melanda permukiman padat kawasan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara. Ketinggian air mencapai 2 meter ini membuat sejumlah warga terpaksa dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Petugas yang bersiaga mengevakuasi warga menggunakan 3 buah perahu karet. Warga mengaku dalam sepekan terakhir sudah 3 kali airop merendam rumah mereka. Bahkan banyak dari warga sudah menderita sakit akibat airop yang kotor. Bu Mariwah, ini udah berapa hari nih Bu banjir besar? 3 hari sama sekarang. Ini kalau ini yang paling besar atau gimana? Paling gede. Berapa ketinggiannya Bu? Ada 1 meter lebih ada? Ada kali ya 1 meter. Gatel-gatel, batuk-batuk. Batuk-batuk. Panas dingin kalau malam itu. Itu berarti kalau malam masih ada air apa gimana? Enggak, kalau malam nggak ada air sih, tapi kan Dingin. mungkin kedinginan dari siang, nggak bisa istirahat, terendam gini. Warga berharap pemerintah mengirimkan bantuan berupa selimut, makanan, dan minuman. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Tinggi ya Bu banjirnya Bu ya? Tinggi banjirnya. Selain merendam permukiman, banjirop juga masih mengenangi Jalan Karang Ayu Pluit, Jakarta Utara. Akibatnya arus lalu lintas terhambat. Pada Minggu sore, banjir sudah mulai surut berkisar 15 hingga 20 cm. Banjir rob membuat arus lalu lintas terhambat karena tidak sedikit para pengendara motor yang mengalami mati mesin saat melintasi banjir. Petugas keamanan perkantoran dan mal di sekitar lokasi membantu mengatur lalu lintas agar para pengendara tetap dapat melintas. Banjirop terjadi sejak 2 hari lalu dengan ketinggian mencapai 60 hingga 70 cm. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita terhubung dengan rekan Else Keshi di kawasan Muara Karang, Jakarta Utara. Else, selamat pagi. Bagaimana kondisi di sana saat ini? Apakah banjirop sudah mulai surut? Ya, Cikal, Yasmin dan juga pemirsa, setelah sebelumnya sempat merendam sebanyak 12 RT di kawasan Muara Karang dan juga Muara Angke, Jakarta Utara. Di tempat saya berada saat ini, tepatnya di Jalan Pluit, Muara Karang, Jakarta Utara, memang kondisi banjirop sudah surut. Menurut informasi yang kami dapatkan dari warga, adapun banjir sudah mulai surut, permukaan air sudah mulai turun sejak pukul 7 malam. Dan pada pukul 10 malam hari kemarin sudah benar-benar surut, dan tim dari kebersihan DKI Jakarta pun sudah mulai melakukan pembersihan sejak pukul 10 malam. Dan kondisi terkini di tempat saya berada, yaitu di Jalan Pluit Muara Karang, memang terpantau arus lalu lintas juga sudah kembali normal, dan kami juga tidak melihat adanya tumpukan sampah maupun beberapa sisa-sisa dari banjir yang masih berserakan di jalanan. Hal ini memang sudah diantisipasi oleh tim kebersihan dari tim DKI Jakarta yang sudah membersihkan daerah sekitar dari Muara Karang hingga Muara Angke ini. Bahkan tadi kami juga sempat melihat beberapa daerah yang sempat cukup parah terendam hingga melebihi 70 cm kemarin, yaitu di daerah Pasar Ikan Muara Angke juga sudah beroperasi. Pasar ikan juga sudah kembali beraktivitas seperti biasa. Demikian juga kami melihat bahwa sejumlah aktivitas warga lain yang berada di sekitar pelabuhan Muara Angke juga sudah kembali beraktivitas. Tetapi seperti Anda dapat saksikan di belakang saya, ini adalah parkiran dari Masjid Pluit Muara Angke, Pluit Muara Karang, yang parkiran motornya masih terendam sisa dari genangan banjir, yaitu sekitar setinggi mata kaki orang dewasa atau sekitar 10 cm. Hal ini disebabkan karena memang parkiran dari masjid ini lebih rendah dibanding jalanan, dan juga kesulitannya warga dan juga pengelola dari masjid untuk memompa air keluar dari parkiran menuju ke selokan atau
irigasi setempat. Dan kami juga mendapatkan informasi dari warga, tentunya surutnya air dari banjir rob ini, seperti kita ketahui banjir rob memang terjadi karena pasang surutnya air laut. Dan kami mendapat informasi bahwa biasanya pada saat malam hari banjir cenderung untuk surut karena dipengaruhi oleh angin darat, sementara banjir seperti yang kemarin terjadi pada pukul 10 pagi hari di mana terjadi pasang air laut, yaitu di pagi hingga siang hari. Tentunya kita juga masih memantau informasi yang diberikan oleh BPPD DKI Jakarta, tetapi hingga pukul 12 malam tadi kami terpantau seluruh waduk atau permukaan air yang berada di sekitar Jakarta Utara ini, yaitu waduk Pasar Ikan dan juga waduk Pluit, memang masih terpantau dalam kondisi normal. Mungkin demikian yang dapat kami laporkan, Cikal. Elsya, lalu bagaimana situasi dari para warga di sana? Apakah masih berkumpul di satu titik pos pengungsian atau sudah kembali ke kediaman masing-masing? Lalu apa bantuan yang mereka butuhkan dengan kejadian seperti ini, Elsya? Ya, Cikal dan juga pemirsa, menurut informasi yang kami dapatkan dan menurut pantauan kami, memang warga sudah kembali ke rumahnya masing-masing karena memang banjir juga sudah surut. Biasanya warga yang beraktivitas di daerah sini juga mereka sudah mengetahui bahwa ketika malam hari banjir cenderung untuk sudah turun permukaan air sehingga mereka sudah kembali ke rumah masing-masing. Kami juga tidak melihat adanya keramaian di daerah sekitar pemukiman warga. Warga juga sudah kembali untuk beraktivitas seperti biasa. Lalu terkait dengan bantuan yang masih mungkin dibutuhkan oleh masyarakat, menurut informasi yang kami dapatkan memang kemarin warga sempat meminta bantuan seperti selimut, kemudian beberapa alat kebersihan tentunya yang masih dibutuhkan oleh masyarakat karena mereka juga yang mengalami banjirop tentunya masih membutuhkan beberapa alat kebersihan untuk membersihkan rumah mereka. Cikal. Elsya, terima kasih atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, imbas air pasang membuat rel kereta di perlintasan kereta api di Jalan RE Marta Dinata Tanjung Priok terendam banjir setinggi lebih dari 15 cm. Akibat peristiwa tersebut, 10 perjalanan kereta api dari Tanjung Priok menuju stasiun kota dan sebaliknya sempat terganggu selama 2 jam. Air pasang atau rop yang melanda wilayah pesisir utara Jakarta turut berdampak kepada perjalanan kereta api. Sebanyak 10 perjalanan kereta api baik kedatangan maupun keberangkatan terganggu akibat rel kereta api yang terendam banjir rob setinggi lebih dari 15 cm. Lebih dari 2 jam perjalanan kereta dari stasiun Tanjung Priok menuju stasiun kota dan sebaliknya tertahan akibat banjir rob. Untuk saat ini udah normal. Tadi sempat namanya rob, air pasang laut. Sempat tertunda dan tertahan. Tertahan? Berapa jam Pak tertahannya? Oh, kurang lebih 2 jam. Kemungkinan bisa 10 kereta Pak. 5 kedatangan dan 5 keberangkatan. Untuk mengurangi debit air yang merendam rel kereta, PT KAI mengerahkan 2 unit pompa mobile. Saat ini kondisi air sudah mulai surut dan rel sudah bisa kembali dilintasi kereta. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang melanda kota Makassar. Akibatnya, pohon tumbang menimpa tiang listrik hingga roboh menimpa rumah warga. Sementara di Medan, pemirsa, pohon mahoni yang lapuk menimpa 4 mobil. Pohon jatuh sama listrik menimpai rumah warga. Lokasi jalanan di Mapanyuki. Pohon tumbang menghantam tiang listrik hingga jatuh menimpa rumah warga di Jalan Mapanyuki, Kecamatan Mapanyuki, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu siang. Warga sempat dibuat panik saat muncul api percikan korsleting listrik pada pohon dan tiang listrik tumbang. Beruntung, pohon tumbang tersebut tidak sampai menimbulkan korban jiwa dan luka, hanya saja menimbulkan kerugian material bagi pemilik rumah. Pohon tumbang ini juga nyaris merusak 1 minibus yang terparkir. Pohon tumbang kena tiang listrik, terus rumahnya orang salah satu penghuni nih, rumahnya Pak Kapsir. Kalau mobil ada juga Pak? Mobil tidak ada, alhamdulillah tidak ada.
Pohon tumbang ini telah dievakuasi oleh petugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar bersama pihak Kecamatan Mariso. Sementara arus pendek listrik akibat tiang listrik roboh kini diperbaiki. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Sebuah pohon tumbang di depan ini Ayam Mahmud. Ini pohon yang tumbang. Astagfirullahaladzim. Ini mobil yang tertimpa pohon. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Video amatir merekam kondisi pasca pohon mahoni berukuran besar tumbang dan menimpa sejumlah mobil di Jalan Abdullah Lubis, Medan, Sumatera Utara, Minggu siang. Meski tak ada hujan dan angin kencang, pohon yang menjadi peneduh jalan ini tiba-tiba patah. Selain usianya yang sudah cukup tua, diduga kurang perawatan, menjadi salah satu penyebabnya. Akibatnya, satu unit mobil yang sedang melintas tertimpa pohon dan 3 mobil lainnya yang sedang parkir di tepi jalan juga terdampak. Menurut korban, saat kejadian kondisi lalu lintas sedang macet. Ia sempat mendengar suara pohon yang hendak tumbang dan segera keluar dari mobil untuk menyelamatkan diri. Tadi sempat mendengar suara dari pohon yang bertumbang tadi. Jadi saya mau maju nggak bisa karena ada kendaraan di depan, jadi saya mau mundur pun nggak sempat. Jadi pohonnya tumbang mengenai kap depan. Yang di jalan cuma satu yang parkir, nggak tahu. Meski tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun para korban mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Polisi telah meningkatkan kasus penganiayaan terhadap karyawan toko roti yang dilakukan oleh anak pemilik toko ke tahap penyidikan. Gelar perkara kasus tersebut sudah dilakukan, polisi juga memeriksa beberapa saksi. Polisi telah meningkatkan kasus penganiayaan terhadap karyawan toko roti yang dilakukan oleh anak pemilik toko karena tidak mau mengantar makanan ke kamar pelaku ke tahap penyidikan. Kapolres Jakarta Timur, Kompes Nikolaus Lilipali menerangkan, gelar perkara kasus dugaan penganiayaan ini telah dilakukan awal bulan November lalu. Namun proses penyidikan membutuhkan waktu pengumpulan 2 alat bukti untuk mengambil langkah hukum dan menahan pelaku. Dan perkara tersebut saat ini sudah dinaikkan ke tahap penyidikan hasil gelar perkara. Jadi setelah dinaikkan tahap penyidikan inilah, maka kami akan melakukan langkah-langkah lanjutan, dan apabila alat bukti, minimal 2 alat bukti sudah terkumpul, maka kami akan melakukan upaya paksa terhadap pelaku itu sendiri. Sebelumnya viral di media sosial, seorang anak pemilik toko roti di Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, menganiaya karyawatinya. Korban dilempar kursi dan mesin pembayaran non-tunai karena menolak mengantar makanan ke kamar pribadi pelaku. Akibat penganiayaan, korban mengalami luka lebam di beberapa bagian tubuh. Aksi penganiayaan direkam teman sesama karyawan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, komplotan terduga pelaku penipuan pembeli emas dengan modus COD ini ditangkap jajaran Subdit Resmob Ditreskrim Polda Metro Jaya. Para pelaku ditangkap di sebuah rumah kontrakan di kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priuk, Jakarta Utara.
Tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan operasi tangkap tangan terhadap komplotan terduga pelaku tindak pidana kejahatan dan penipuan di sebuah rumah kontrakan di kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta. Saat petugas datang, para terduga pelaku tengah beristirahat dan tidak berkutik saat ditangkap. Terduga pelaku adalah dua wanita berinisial U dan EG dan seorang pria berinisial BS. Para terduga pelaku dibawa ke Mapolda Metro Jaya berikut barang bukti yang diamankan dari lokasi. Dari hasil penyelidikan sementara, para pelaku merupakan komplotan tindak pidana kejahatan dan penipuan pembelian emas logam mulia dengan modus cash on delivery atau COD melalui media sosial. Saat melancarkan aksinya, para pelaku juga membawa senjata tajam dan senjata api untuk menodong korban apabila barang yang mereka incar tidak diberikan pada saat COD di sejumlah wilayah. Untuk memperdalam kasus ini, tim penyidik masih melakukan serangkaian penyelidikan terkait kasus tersebut dan kemungkinan adanya pelaku lain. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Crazy Rich Surabaya Budi Said dituntut 16 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah dalam kasus korupsi jual beli 1,1 ton emas antam. Nilai kerugian negara ditaksir mencapai 1,1 triliun rupiah. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menggelar sidang tuntutan kasus dugaan rekayasa jual beli emas PT Aneka Tambang dengan terdakwa Crazy Rich Surabaya Budi Said. Jaksa menuntut terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 16 tahun serta denda sebesar 1 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Terdakwa juga dituntut membayar uang pengganti kepada negara sebesar 58,135 kg emas antam atau setara 35 miliar rupiah, serta 1,1 ton emas antam atau setara 1,07 triliun rupiah. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Budi Said oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan negara. Sementara terdakwa Budi Said membantah tuduhan korupsi yang menjeratnya. Kelewatan ya Pak Budi dituntut 16 tahun ya Pak? Iya, fitnah semuanya. Makasih ya, maaf. Sebelumnya Budi Said didakwa melakukan korupsi dengan menerima selisih emas antam sebesar 58,13 kg atau senilai 35,07 miliar rupiah yang merugikan negara hingga 1,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia KSEI menyelenggarakan seminar pemangku kepentingan KSEI 2024 bertajuk Strategic Cyber Resilience in Indonesia Capital Market di Badung, Bali. Seminar ini dihadiri oleh para peserta dari kalangan pengusaha dan juga investor. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian di pasar modal Indonesia menyediakan layanan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi efek yang teratur, wajar, dan efisien menggelar seminar pemangku kepentingan KSEI 2024. Pasar modal Indonesia begitu sangat tergantung dalam informasi dan teknologi yang menjadi tulang punggung operasional di pasar modal Indonesia sehingga diperlukan upaya peningkatan keamanan data kepada investor di pasar modal Indonesia. Pengembangan informasi dan teknologi juga harus dilakukan seiring semakin tingginya penggunaan informasi dan teknologi di masyarakat. Dari data Canalys dari tahun 2022 hingga 2024, penjualan ponsel di Asia Tenggara mencapai 23,9 juta unit, naik 14% hingga semester 2 2024. Data tersebut menjadi sebuah peluang sekaligus tantangan mengingat keamanan cyber menjadi prioritas dan relatif sedikit warga yang melakukan transaksi pasar modal menggunakan laptop dan tablet. Dan mudah-mudahan acara ini bisa memberikan insight yang lebih dalam kepada semua pemangku kepentingan tentang terkait masalah hal-hal yang berhubungan dengan IT, dan salah satunya adalah bagaimana kita bisa mendesain sistem yang lebih
sustain, lebih reliable, dan sistem yang lebih bisa diandalkan dalam menjaga operasional kegiatan pasar modal Indonesia. Kita harus fokus pada pengembangan baik itu infrastrukturnya, keamanannya, keamanan datanya, dan yang lain-lain juga. Dan yang lebih penting adalah kita harus semua ya saling mendukung untuk menjaga keamanan dari sistem IT kita. Terutama kalau di pasar modal ini kan semua tuh sistem yang saling terkait. Dalam seminar ini menghadirkan sejumlah narasumber, diantaranya adalah Faisal Yahya dengan memberikan materi Strategic Cyber Resilience in Indonesia's Capital Market. Dari Bandung, Bali, tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Sekuritas resmi bekerjasama dalam pemasaran produk reksadana dengan BRI Manajemen Investasi sebagai agen penjual efek reksadana. Dengan adanya kerjasama strategis ini diharapkan edukasi literasi dan inklusi keuangan masyarakat semakin meningkat. MNC Sekuritas resmi menjalin kerjasama pemasaran produk reksadana dengan BRI Manajemen Investasi sebagai agen penjual efek reksadana atau APERT. Kemitraan ini disepakati oleh Direktur Capital Market MNC Sekuritas Aven dan Direktur Sales and Marketing BRI MI Upik Susiawati. Melalui kolaborasi ini, masyarakat dapat semakin mudah untuk mengakses produk-produk investasi reksadana, khususnya produk reksadana BRI MI, melalui aplikasi Motion Trade milik MNC Sekuritas. Kita melihat bahwa MNC Sekuritas bukan hanya di trading di saham aja, tetapi melengkapi semua produk-produk yang ada. Tentunya tentunya khususnya di produk investasi, khususnya di produk reksadana. Dan harapannya semakin kita bekerja sama, semakin memacu untuk nasabah-nasabah atau masyarakat Indonesia lebih luasnya untuk berinvestasi tentunya di produk reksadana. Tentunya kami menyambut baik kerjasama pemasaran produk dari BRI Manajemen Investasi pada aplikasi Motion Trade kita. Dan MNC Sekuritas meyakini bahwa kerjasama ini akan memberikan nilai tambah sekaligus memberikan jaringan distribusi yang lebih luas dalam memasarkan produk dari BRI Manajemen Investasi. Adapun 5 produk reksadana BRI yang akan dipasarkan pada aplikasi Motion Trade yaitu reksadana BRI Balance Regular Income Fund, reksadana Indeks BRI MSCI Indonesia ESG Screen Class A, reksadana BRI Mawar Fokus 10, reksadana Reuni Pasar Uang 3, dan reksadana BRI Seruni Pasar Uang Syariah. Dari Jakarta, Anggita Maura, Nadifa, iNews melaporkan.